Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan eh, malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, walafiat, senantiasa dalam semangat ya dan keistiqomahan sehingga mudah-mudahan kita semua senantiasa eh, mampu melakukan aktivitas ya dengan maksimal begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa eh, diberikan kekuatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masuk eh, ke apa namanya topik yang eh, ke-12. Sebenarnya ini lanjutan ya yang sudah kemarin sudah kita sampaikan. Terakhir kita membahas tentang masalah ruh ya dan aspek ruhiyah ya yang itu sangat penting ya sebenarnya dalam kaitannya dengan bagaimana kemudian membangun eh, visi ya dari kebangkitan umat ya dan malam hari ini saya akan lanjutkan dengan topik berikutnya yaitu kebangkitan umat Islam dengan dasar wahyu ya jadi setelah kemarin kita membahas tentang ruh ya kemudian aspek ruhiyah ya dan rohaniyah sebenarnya jadi poin pentingnya adalah bahwa eh, ruh itu adalah idrok billah kesadaran akan hubungan kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang disebut dengan aspek ruhiyah ya itu adalah fakta bahwa kita ini adalah ciptaan dari Allah ya dan manusia eh, apa namanya yang memiliki akal itulah yang kemudian memiliki kemampuan untuk menyadarinya dan eh, yang disebut dengan ruhaniyah itu adalah perasaan takjub ya bagaimana kemudian kita melihat ya kebesaran ya ciptaan dan juga berbagai eh, apa namanya istilahnya keagungan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa itu menjadi penting ruh tadi sebelum saya masuk ke materi kita malam hari ini adalah karena dari situ kita bisa melihat seseorang muslim yang dia memiliki kesadaran, maka sesungguhnya dia adalah eh, memiliki start ya di dalam ya menapaki jalan kebangkitan. Begitu ya. Sehingga dari situ maka kesadaran itu menjadi penting ya. Kalau di dalam sebuah ungkapan sajak ya dari seorang eh, apa namanya eh, ya apa namanya tokoh ya kalau boleh dibilang ya apa namanya puisi Indonesia begitu ya yaitu W.S. Rendra gitu ya itu ada sebuah ungkapan di dalam sebuah sajaknya itu yang berbunyi kesadaran itu adalah matahari ya kesabaran itu adalah bumi ya dan perjuangan itu adalah pelaksanaan dari kata-kata. Ya, kalau kita renungkan, ya tiga baris ini sebenarnya sangat dahsyat. Ya, yaitu apa kesadaran itu matahari. Matahari itu artinya berarti dia menyinari, ya, membuat terang, begitu ya. Eh, kalau suasana gelap yang ditunggu pasti matahari, begitu ya, agar terang itu menjadi sebuah harapan, begitu ya. Kalau hari ini kita sering hujan, ya, mungkin nggak tahu apakah di Medan atau di tempat lain, ya di Bandung ini sudah hampir tiap hari hujan gitu setiap kali ada eh, apa namanya keadaan mendung maka harapannya itu mudah-mudahan tidak hujan malah gitu ya maksudnya matahari itu sebenarnya matahari tetap keluar tetapi karena tertutup ya awan dan seterusnya jadi tidak terang begitu ya. Jadi kesadaran itu adalah sebuah harga yang mahal ya makanya kemudian kalau orang sadar maka dia nanti pasti akan memiliki satu apa namanya istilahnya dorongan untuk melakukan sebuah tindakan yang sesuai dengan kesadaran itu. Jadi bukan bukan sekedar melakukan tindakan perbuatan ya. Kita hari ini misalnya di eh, apa berikan pelajaran ya kasusnya salah seorang apa namanya yang dianggap sebagai apa penceramah begitu ya yang kemudian dia eh, apa namanya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas sebenarnya gitu ya kepada seorang penjual es ya teh gitu ya yang ada di situ. Ya, hari ini kita mendapatkan dia mundur ya dari jabatan yang dia eh, apa baru emban mungkin kurang lebih 45 hari begitu ya. Ya karena eh, ketika dia melakukan
tadi apa namanya ungkapan ya ucapan itu tidak tidak kemudian sesuai dengan apa yang kemudian menjadi eh, apa namanya istilahnya eh, apa yang harusnya dilakukan di tempat itu gitu ya sehingga dari situ kita kita bisa belajar kesadaran itu akan membimbing kita untuk eh, senantiasa menjaga lisan kita ya menjaga tangan dan kaki kita ini agar kemudian tetap ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, bukan sekedar bisa ngomong atau bisa memegang sesuatu kalau tangan atau kalau kaki itu melangkah gitu ya, tetapi eh, tangan itu dipakai untuk apa, kaki dipakai melangkah kemana gitu ya, kemudian lisan itu dipakai untuk bicara apa, begitu ya. Sehingga dalam dalam kontrol kesadaran itu nanti kebangkitan itu akan ada. Kenapa? Karena masih kita apa namanya ingat bahwa kebangkitan yang kita maksud ya Nahdoh itu adalah irtifaul fikri gitu ya. Jadi meningkatnya taraf berpikir ya umat ya sehingga kemudian ya dia akan kemudian membawa manusia itu kepada tadi apa namanya sebuah tindakan yang benar. Kenapa? Karena dia diasaskan pada ruh ya yaitu kesadaran akan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, baik kita akan mulai dari sini kebangkitan umat Islam dengan dasar wahyu itu. Yang dimaksud wahyu tentu saja adalah Islam, gitu ya. Dan kalau kita rincikan Islam, ya Islam itu adalah terdiri dari akidah dan syariah. Ya, jadi akidah itu adalah keyakinan, ya. Sementara kemudian syariah itu adalah aturan. Ya, secara sederhana seperti itu. Jadi kalau kita kemarin sudah membahas, kalau begitu bangkit itu dengan apa? Ya dengan Islam. Islamnya itu apa? Ah, gitu ya. Akidah dan syariah tentu saja. Makanya kalau kita rincikan ya dasar kebangkitannya itu kalau kita rinci pada aspek akidahnya itu adalah kalimat syahadat sebenarnya mulainya. Kenapa kalimat syahadat? Karena kalimat inilah kalimat yang pokok ya yang akan kemudian apa namanya kalau dia belum muslim berarti dia menjadi muslim. Ya kalau dia sudah muslim itu adalah fondasi gitu ya. Makanya eh, apa namanya dulu apa namanya kita sering diingatkan gitu ya. Apa namanya kalimat syahadat ini itu adalah fondasi daripada perilaku kita sendiri. Yang pertama itu kalimat syahadat itu adalah terdiri dari la ilaha illallah. Ya, kita memahami bahwa ilah itu ya, jadi tidak ada ilah ya kecuali Allah. Gitu ya. Ilah itu apa? Ilah itu adalah sesembahan. Gitu ya. Jadi sesembahan ya bisa sesuatu yang itu berupa fisik gitu ya. Bisa juga kemudian sesuatu yang bisa berupa gagasan gitu. Nah, tetapi di sini kemudian kalimat apa tauhid ini la ilaha illallah ya itu artinya apa? Bahwa tidak ada ilah. Kita nafikan seorang muslim itu tidak akan kemudian menerima sesembahan, hanya Allah saja yang kemudian dia terima. Sebagai apa? Sebagai ya pencipta, al-khaliq ya dan sekaligus al-mudabbir sebagai pengatur gitu. Jadi dari sini kalau kita yakin bahwa kita ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita juga yakin bahwa Allah menurunkan sejumlah aturan untuk mengatur hidup kita ini, maka sesungguhnya konsekuensi makna dari syahadat yang pertama ini yaitu kalimat la ilaha illallah ini sangat dahsyat nanti. Gitu ya, makanya itu yang membuat umat Islam dulu ketika diajarkan ya oleh Rasul gitu ya, itu apa namanya eh, apa pengaruhnya besar begitu ya. Sehingga sampai kalau kalau bahasa gampangnya itu sampai Islam itu ke kita gitu ya sampai itu kan jaraknya saja sudah ribuan kilometer begitu ya itu kalau bukan karena dorongan keimanan ya bukan karena dorongan misalnya uang misalnya gitu ya atau kemudian dorongan yang sifatnya material misalnya mendapatkan apa begitu ya kira-kira ya tetapi karena dorongan akidah tadi itu gitu ya makanya dari situ kita bisa melihat bahwa ketika eh, apa namanya sesembahan ini itu adalah hanya Allah begitu ya ya Allah yang mencipta dan sekaligus mengatur tadi itu maka sesungguhnya ini akan memberikan sebuah dampak yang sangat luar biasa bagi seorang muslim kita tahu dulu ketika masa jahiliyah ya sesembahan itu ya identik dengan berhala ya padahal ketika mereka ditanya gitu ya apa namanya apa yang atau siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka jawab Allah begitu ya tapi ketika kemudian mereka eh, apa namanya mempraktekkan itu mereka menyembah patung-patung itu ya kita tahu ada yang terkenal itu tentu saja ada tiga ya triple ini ya yang pertama itu adalah Lata ya yang kemudian kedua itu adalah Uzza dan yang ketiga itu adalah Manat gitu ya Lata itu ya kalau kalau kita dalami gitu ya
menurut Philip ya Kahiti gitu ya, itu adalah dari asalnya adalah kata ilahah, yaitu Tuhan perempuan gitu ya. Jadi dalam dalam bukunya History of Arabs ya, eh, seorang sejarawan Yunani namanya Herodotus itu menyebutkan bahwa Alilat itu juga berupa ya berarti Tuhan perempuan. Alilat itu adalah salah satu Tuhan bangsa Nabatea gitu ya. Herodotus ya juga menyebut kuil alat itu sebagai Afrodit Urania. Jadi bangsa Nabatea atau Nabatea itu berjaya dalam bidang perdagangan sekitar 400 ya sebelum Masehi. Ya, jadi kalau 400 sebelum Masehi, Nabi itu kira-kira lahir 571, jadi kurang lebih 1000 tahun ya sebelum baginda Rasulullah SAW lahir. Gitu ya. Ini bangsa Nabatea tadi itu. Nah, bangsa ini juga kemudian membuat kota besar dengan cara memahat di dinding yang kita sebut ya sebagai Petra ya. Sekarang ini kalau jemaah itu kemudian apa namanya berziarah itu salah satunya di Yordania itu ada sebuah tempat yang biasanya kemudian di apa namanya mampirkannya itu adalah di Petra ya itu adalah apa namanya rumah-rumah dinding gitu kira-kira gitu ya. Jadi dari sini itu Lata itu yang dimaksud pada saat itu Al Uzza gitu ya. Al Uzza itu dalam bentuk yang berdampingan ya dengan eh, apa namanya dewa utama Petra yaitu Dusara. Jadi Al-Uzza itu menurut Hiti adalah yang paling agung artinya Venus atau bintang pagi. Al-Uzza itu adalah permaisurinya Uzzayan ya Tuhan bangsa Arab Selatan. Jadi kalau kita bisa Arab Selatan berarti Jazirah Selatan itu daerah Yaman sekarang ini. Nah, Manat ya itu adalah dari kata mania yang artinya pembagian nasib. Jadi nama dewa mana ini diasosiasikan dengan Zul Asyara ya dalam beberapa tulisan Nabasyah di Al-Hijr. Jadi ini apa namanya yang kemudian dianggap sebagai Tuhan-Tuhan pada saat zaman jahiliyah itu. Nah, ini bentuk patungnya ya. Jadi kalau kalau kita lihat dari sisi ini ya. Nah, tapi juga sama kalau kita lihat dengan orang-orang ini gitu ya. Jadi kalau dulu itu patung gitu ya. Ya sekarang kita melihat ini orang-orang mulai dari Hitler ya dengan Nazisme ya, kemudian Stalin dengan komunismenya gitu ya. Mau Cetung misalnya dengan komunismenya begitu ya, kemudian si Donald Trump misalnya dengan apa namanya kapitalismenya, sebenarnya itu adalah juga ilah-ilah yang hari ini ya itu kemudian dinisbatkan. Jadi kalau orang itu eh, tidak menyembah yang fisik, biasanya menyembah sesuatu yang konsep, ya sesuatu ide, gagasan ya yang ada di situ. Makanya Allah menegaskan ya dalam konteks kebangkitan ini, zalikumullahu rabbukum. Ya itulah ya Allah ya Rob kalian Tuhan kalian la ilaha illa huwa tidak ada Tuhan selain dia khaliqu kulli syai'in fa'buduh ya dia pencipta segala sesuatu maka sembahlah dia wa huwa ala kulli syai'in wakil ya dia adalah maha pemelihara segala sesuatu ya artinya dia sebagai pencipta dan sekaligus juga sebagai apa namanya pengatur ya dari segala sesuatu itu gitu jadi dalam konteks Islam kita menjadi tenang ya karena naluri beragama kita atau gorizah tadayun itu kemudian connect dengan apa? Dengan Tuhan yang benar gitu ya. Makanya kata la ilaha illallah itu maknanya sangat dalam sebenarnya. Ya, nanti kalau kita bahas pada kesempatan lain ya, ini untuk sekilas saja yang ada di situ. Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah juga kemudian apa namanya diberikan satu gambaran gitu ya ketika orang berdebat gitu ya dalam hal ini adalah apa nama Ibrahim alaihissalam ya ketika apa namanya dia mendakwai Raja Namrud pada saat itu. Alam taro ilalladzi haja Ibrahim ya fi rabbih ya tidak kamu perhatikan orang yang berdebat yaitu Ibrahim mengenai Tuhannya gitu ya an atahullahu al mulk ya karena Allah telah memberinya ya kekuasaan ya ketika itu Ibrahim berkata ya itqala Ibrahimu rabbil ladzi yuhyi wa yumit ya Tuhanku itu adalah yang menghidupkan dan mematikan maka si raja tadi atau Namrud tadi itu kemudian mengatakan qala ana uhyi wa umit aku pun dapat menghidupkan dan mematikan maka Ibrahim kemudian mengatakan Wala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ya. Allah itu ya menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah kemudian dari barat. Gitu ya. Maka apa namanya? Ini sebuah kata kunci ya untuk kemudian membungkam ya kesombongan dari orang kafir tadi itu. Gitu ya. Maka kemudian fabuhital ladzi kafar ya maka kemudian bingunglah ya orang kafir itu dan wallahu la yahdil qaumaz zalimin maka Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim tadi
Itu artinya apa? Bahwa logika ya pemikiran bahwa orang itu bisa mematikan, bisa begitu itu langsung runtuh dengan argumen Ibrahim tadi. Kenapa? Karena dia memang tidak sanggup untuk melakukan itu. Gitu. Apalagi tadi tantangan yang eh, kedua gitu ya, karena sesungguhnya yang dia hidupkan dan dia matikan itu kan orang yang sudah ada. Kalau Allah itu menghidupkan itu berarti dari yang tidak ada, dan bahkan nanti menghidupkan kembali ketika sudah tidak ada lagi, dihidupkan lagi gitu ya. Mematikan ya itu kemudian dari yang hidup gitu ya. Dalam surat Yusuf ya ini disampaikan juga di ayat 40 ya, ma ta'budu min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha minas sultan. Ya, apakah apa yang kamu sembah selain dia, selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat tadi oleh kamu sendiri dan juga oleh nenek moyang kamu. Gitu ya. Allah tidak menurunkan satu keterangan ya tentang hal tersebut. Gitu ya. Jadi ini mah anu ya apa semau-maunya dia aja begitu kan. Ya innal hukmu illa lillah. Ya keputusan itu yaitu hanya milik Allah. Ya amara alla ta'budu illa iya. Ya dia telah memerintahkan kamu ya tidak menyembah selain dia. Ya zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dia itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui gitu. Jadi dari sini kita sudah mendapatkan satu apa namanya? Gambaran gitu ya. eh, apa namanya bahwa apa yang kemudian terjadi itu sesungguhnya sangat sederhana gitu. Jadi ketika kemudian orang itu eh, memiliki fondasi yang eh, apa lurus yang benar yaitu kalimat tauhid tadi itu, maka sesungguhnya ya dia apa namanya akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, kalimat syahadat yang kedua yaitu Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi SAW ya itu adalah sebagai uswah ya dan sebagai qudwah, sebagai teladan dan juga sebagai pemimpin kita gitu ya. Maka kemudian itu termaktub ya di dalam kata kunci ya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, katakanlah wahai Muhammad jika kamu mencintai Allah, ikuti aku gitu ya. Ya ittiba ya. Ya yuhibbukumullah ya, maka Allah akan mencintaimu wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dari sini kita bisa melihat sederhana sekali di dalam konteks Islam. Kita yakin keberadaan Allah itu satu-satunya ilah gitu ya dan kemudian kita jadikan baginda Rasul itu sebagai uswah dan qudwah ya dengan apa? Dengan Islam itu sendiri gitu kan. Jadi ini luar biasa gitu. Jadi dalam banyak pengalaman apa namanya melihat berbagai apa peristiwa begitu ya. Saya melihat orang-orang kafir itu sebenarnya ketika didakwai dengan cara yang apa namanya to the point gitu sebenarnya. Ya itu mereka sebenarnya kalau yang memiliki keterbukaan hati, insya Allah mereka akan kembali gitu. Jadi bahasanya itu tidak ganti agama gitu, tapi dia kembali ke fitrahnya, yaitu apa? Sebagai ya orang yang memiliki apa kesadaran tauhid tadi itu gitu ya. Makanya kemudian dalam konteks ittiba tadi itu ditegaskan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Maka demi itu Rabbmu wahai Muhammad mereka sesungguhnya tidak beriman ya secara sempurna hatta ya hingga menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Satu ya, summa la yajidu fi anfusihim haraja. Ya, kemudian tidak ada rasa keberatan. Itu yang kedua gitu ya mimma kode itu apa yang kemudian engkau berikan atau yang engkau putuskan wa yusallimu taslima dan kemudian menerima sepenuhnya. Jadi dalam konteks ini tidak sekedar hanya sekedar ya sami wa ta'na tidak, tapi kemudian sami wa ta'na itu diikuti dengan apa perbuatan gitu ya. Makanya kalau hari ini ya eh, banyak orang yang berusaha untuk eh, apa mengait dengan kemudian ada yang malah memfitnah ya bendera ya apa namanya liwaroya gitu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang tercantum ya di apa kedua apa namanya bendera tersebut begitu ya dengan apa namanya kaitkan dengan makna-makna atau apa namanya pihak-pihak yang dianggap negatif gitu itu adalah sebuah tindakan yang sangat keji begitu ya ya saya ingin katakan itu sangat tindakan yang sangat keji bahkan seorang yang katanya jenderal itu eh, justru kemudian melakukan tindakan yang apa namanya sangat-sangat tidak pantas begitu ya pernyataan-pernyataan itu begitu ya. Nah, itu menjadi satu gambaran gitu ya termasuk juga semua ajaran Islam tentang jihad, tentang khilafah gitu ya. Itu sesuatu yang harusnya
apa namanya tidak harusnya tidak keluar dari lisan orang yang mengaku sebagai Muslim begitu. Nah, maka kebangkitan itu harus berlandaskan wahyu tadi itu intinya di situ. Yaitu apa? Wahyu di sini adalah mabda, yaitu ideologi Islam berlandaskan iman ya dan keterikatan terhadap seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin kita ulangi lagi gitu ya tentang akidah ya, ya dalam konteks relasi akidah dan aturan. Akidah itu adalah sebagai landasan berpikir, kaidah fikriyah tadi, dia melahirkan aturan ya untuk semua bidang ya, mulai dari individu ya, masyarakat maupun juga kemudian negara. Jadi dari situ orang berislam itu bukan hanya sekedar mengikuti apa namanya maunya sekulerisme gitu ya, karena sekulerisme maunya ya ya kamu boleh beragama tapi cukup di masjid misalnya gitu ya, cukup di individu kamu ya, jangan dibawa-bawa tuh ke apa namanya masalah pemerintahan kah, masalah masalah ekonomi, masalah sosial dan seterusnya begitu ya. Sehingga apalagi negara begitu kan yang ada di situ gitu ya. Kan kita udah punya negara nih gitu, gitu ya. Jadi ada semacam hal-hal yang seperti itu. Tapi mereka diam ketika kemudian ada apa upaya sebagian pihak yang menjadikan apa namanya negara dalam negara gitu ya. Ya salah satu proyek apa namanya yang kita kenal dengan PIK itu gitu itu diduga kuat itu adalah kemudian justru membuat kedaulatan negara kita itu justru terancam. Nah, maka yang disebut dengan ideologi Islam, mabda Islam itu akidahnya itu adalah iman itu sendiri, ya, sistemnya atau aturannya itu ya dalam konteks pemerintahan itu disebut khilafah, ekonominya berbasiskan syariah, pergaulannya taat pada syariah dan seterusnya. Metodenya adalah dengan dakwah ya dan jihad ya penyebarannya tadi itu. Jadi kita bersyukur sekali lagi saya sering sampaikan ya Islam sampai ke kita ini itu mengubah gitu ya tatanan yang sebelumnya itu jauh dari nilai-nilai Islam menjadi kemudian hanya menyembah kepada Islam saja. Begitu ya. Maka kejayaan umat Islam itu harus senantiasa memperhatikan apa yang disebut dengan ya apa namanya garis merah gitu ya. Jadi saya menyebutnya garis merah peradaban gitu ya. Karena atau red line ya civilization. Apa maksudnya? Ya, itu terkait dengan seberapa jauh dia menyimpang gitu ya. Jadi umat akan jaya kalau dia tetap ada di dalam konsistensi dengan ideologi Islam. Tapi kalau dia sudah mulai menyimpang, nah, derajat menyimpangkannya itu, itulah yang nanti akan makin menunjukkan kepada dia, gitu ya. Apakah kemudian dia semakin apa namanya istilahnya baik atau semakin buruk, begitu ya. Makanya kemudian dari sini kita bisa melihat ya tingkat kemunduran umat Islam itu berhubungan ya erat dengan kadar penyimpangan yang terjadi di antara perilaku masyarakat ya dan apa wahyu tadi itu. Artinya antara perilaku masyarakatnya seperti apa dan juga sejauh mana dia menyimpang dari wahyu. Ah gitu. Itu bisa mudah nanti kita analisis gitu. Makanya umat Islam wajib menjaga dengan ketat pemahaman keislamannya. Ya, dengan apa? Dengan tetap berlandaskan pada sumber-sumber hukum ya Islam tadi itu. Yaitu apa? Al-Qur'an dan hadis ya sumber utamanya ya dua ya tarok tufikum amro ini ma inta masaktum bihima lan tadilu ba'di abadan. Kitabullah was sunnah gitu ya. Ya, aku tinggalkan kepada kalian kata Rasul dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu dua perkara? Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah yaitu hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau itu diturunkan nanti di dalam apa argumentasi atau dalil landasan, maka selain Al-Quran dan hadis ya maka ada ijma sahabat dan kias yang sifatnya syar'i. Nah, kalau dipetakan, maka kalau sumber itu hanya ada dua, Al-Quran dan Sunnah, atau hadis. Sementara kalau dalil itu ada empat, Al-Quran, Sunnah, ijma sahabat, dan juga qiyas syar'i. Gitu ya. Sehingga dari sini kita akan bisa melihat konsistensi seorang Muslim itu mestinya ya ketika melakukan segala sesuatu ya based on gitu ya. Jadi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ijma sahabat, atau qiyas syar'i gitu ya. Karena kalau tidak ya nanti kita lihat sekilas saja ini untuk mendetilkan gitu ya. Al-Quran itu yang dimaksud adalah secara bahasa qaro ayat, qaro Quranan, bacaan. Secara istilah Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan itu merupakan mukjizat. Dari sejak surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya dan membacanya bernilai pahala atau ibadah. Nah, apa itu mukjizat? Mukjizat adalah segala sesuatu yang melemahkan ya yang lain sebagai bukti dari kenabian. Jadi mukjizat Al-Quran terletak pada susunan kalimat ya dan maknanya. Dan fungsinya itu adalah sebagai petunjuk atau al-hudan tadi itu, kemudian sebagai rahmat
dan sebagai solusi, sebagai obat ya, sebagai syifa ya yang ada di situ ya. Nah, salah satu contoh ayat misalnya kita bisa lihat di sini dalam surah Al-Maidah misalnya ayat 90 ya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Kalau hari ini orang ribut dengan judol gitu ya, dengan apa namanya judi online begitu ya, minum homer ya, termasuk di dalamnya juga nanti narkoba begitu ya, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah tadi itu ya, artinya hal-hal yang sifatnya tadi kategorinya adalah eh, apa perbuatan syaitan ya, intinya dijauhi, maka kalian akan mendapatkan keuntungan ya, Allah mengatakan seperti itu. Jadi logika berpikirnya kalau kita lakukan semuanya itu, masuk minum khamar, berjudi, maka yang terjadi itu adalah keburukan begitu. Nah, kemudian hadis, apa itu hadis secara bahasa? Hadasa, khobar atau sunnah atau urf ya, kebiasaan secara bahasa. Secara istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik dalam perkataan ya, kaulan, wa fi'lan, wa takriran, perbuatan maupun juga penetapan. Nah, fungsinya ya sunnah ini atau hadis itu adalah satu memerinci tafsil ya dari yang mujmal. Jadi sholat itu dirincikan gitu ya dengan hadis ya, zakat juga dirincikan. Itu yang kedua adalah mengkhususkan taksis ya dari yang am ya. Contoh orang yang membunuh ya itu tidak mewarisi. Orang kalau ada yang meninggal itu kemudian secara umum mendapatkan warisan anaknya misalnya atau keluarga yang eh, berhak untuk mendapatkan bagian. Tapi kalau dia membunuh maka kemudian tidak boleh. Yang ketiga ya pensyaratan atau takyid atas yang mutlak. Ya, jadi kalau pencurian itu dipotong tangan bila ya nilainya itu minimal seperempat dinar. Jadi kalau di bawah itu tentu tidak gitu. Nah, yang keempat sebagai pelengkap sebagian hukum ya, misalnya larangan untuk memadu perempuan dengan bibi, kalau di dalam Al-Qur'an itu antara saudara perempuan ya, kakak dengan adiknya. Kalau ini ditambahkan oleh hadis itu adalah larangan untuk kemudian memadu perempuan dengan bibinya. Dan yang kelima menetapkan hukum baru, misalnya pengharaman binatang bertaring, haramnya individu menguasai kepemilikan umum, gitu ya, seperti air, tambang, hutan dan seterusnya. Ya, ini rinciannya hadis, ada unsurnya, rawi, sanad, matan. Ya, nanti untuk memberikan gambaran agar kita semuanya apa ya bersemangat lah, begitu ya kira-kira. Nah, salah satu contoh misalnya hadis ini masih kaitannya dengan Khomer tadi itu, ya misalnya Rasul ya dari riwayat Anas bin Malik ya dari Tirmizi ya bahwa Rasulullah SAW melaknat Homer 10 golongan yang memeras, yang minta diperaskan, yang meminumnya, yang mengantarkannya, yang meminta diantari, yang menuangkannya, yang menjual, yang makan harganya, yang membeli dan yang meminta dibelikan. Nah, itu luar biasa. Ya, Rasulullah SAW sudah ribuan tahun yang lalu tapi komprehensif. Rawinya itu adalah Anas bin Malik tadi secara perorangan atau kemudian Imam Tirmizi, sanatnya itu adalah rangkaian dari Imam Tirmidzi tadi sampai Anas, dan kemudian matannya tadi isinya, isi daripada hadis tersebut. Nah, ijma sahabat itu adalah kesepakatan secara makna bahasa, yang dimaksud secara istilah adalah kesepakatan para sahabat karena para sahabat adalah mereka generasi yang terbaik. Jadi kalau ulama itu bukan ijma gitu ya. Jadi tidak ada ijma ulama sebenarnya, tapi yang dimaksud adalah kalau mayoritas itu adalah jumhur ya. Mayoritas ulama mengatakan begini dan begini. Ya, contoh ijma sahabat itu adalah dikumpulkannya Al-Qur'an ya pada zaman Khalifah Abu Bakar gitu ya, atas usulan uh, Umar bin Khattab dan kemudian disetujui oleh para sahabat yang lain, dan ijma atas wajibnya menegakkan khilafah maksimal 3 hari ya, 3 malam. Ini salah, ini ada tikus sedikit, ini 3 hari 3 malam mestinya kalau dalam dalam konteks ini. Kemudian kias syar'i itu adalah analogi atau perbandingan, nanti ada rukunnya, ada perkara pokok al asal, kemudian ada hukum syaraknya pada al asal, ada ilatnya, dan ada yang keempat perkara cabangnya yang mau dikiaskan tadi. Contoh ya di dalam surat Al-Anfal, wa itulah mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Ya, tentang intinya ya bagaimana kemudian kita diperintahkan menyiapkan kekuatan ya untuk menggentarkan lawan gitu ya, musuh-musuh Islam. Perkara pokoknya apa? Ya, menyiapkan kekuatan ya dalam bentuk waktu itu menambahkan kuda perang. Hukum asalnya apa? Wajib. Ilatnya apa? Menggentarkan turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Menggentarkan ya irhab ya musuh. Perkara cabangnya apa? Boleh nggak sekarang kita ini bikin nuklir? Boleh jawabannya. Karena kemudian itu adalah bagian dari upaya untuk apa? Melakukan hal yang cabang dari hal yang pokok tadi itu. Maka
hukumnya menjadi wajib juga. Nah, maka dari sini nanti diturunkan dalam bentuk yang lebih praktis lagi, benda itu hukumnya kalau dalam konteks aturan ada hanya ada dua status, haram atau halal. Ya, kaidahnya al aslu fil afal, maaf, al aslu fil asya al ibahah malam yarid dalilu tahrim. Hukum asal dari suatu perbuatan itu adalah mubah, halal, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sementara kalau perbuatan itu ada lima hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, kaidah syaratnya hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syariat. Al aslu fil afal at taqayyud bi ahkami syar'i. Ya, maka dari sini ya kita akan bisa melihat kalau totalitas itu di apa praktekkan, maka yang terjadi ya itu adalah kemudian kejayaan tadi itu. Makanya kemudian Rasul juga mengingatkan ya kalau sampai kemudian ya ikatan Islam yang begitu dahsyat tadi itu terurai satu demi satu, maka itu nanti akan membuat umat ini akan bergerak menuju kemunduran. Ya, layun qadonna ural Islam ya urwatan urwatan ya dari Abu Umama Al-Bahili beliau mengatakan sungguh ikatan Islam itu akan kemudian terurai simpul demi simpul ya maka kemudian ya fakulama in qadot ya urwatun ya tasyabbahatsan nasu billati taliha ya kalau satu apa namanya simpulnya terurai maka manusia akan bergantungan pada simpul berikutnya. Nah, yang menarik beliau mengatakan awalah hunna ya yang pertama kali terurai itu nakdon al hukm masalah pemerintahan gitu ya. Wa akhiruhunna sholat. Jadi kalau dibalik logikanya, kalau kemudian sholatnya sudah tidak dilakukan, begitu, ya apalagi kemudian masalah pemerintahan yang didasarkan pada Islam, begitu. Maka Rasul mengatakan, ya, Roksul Amril Islam, pokok ya dari segala perkara itu Islam. Ya, Islam itu adalah hidup matinya, apa namanya, apa namanya, ya tadi diri kita sebenarnya, begitu ya. Wa amuduhu as-sholah. Tiang-tiangnya itu, ya, al-umud, yaitu adalah sholat. Dan puncaknya wadzir watu sanamihi al jihad. Ya, puncaknya itu adalah jihad fi sabilillah. Maka rahasia kebangkitan ya yang hakiki sekali lagi itu itu adalah adanya ideologi Islam di tengah-tengah umat yang tadi diyakini dan kemudian juga dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari kita melihat peradaban Islam itu ya kita lihat secara apa satu slide saja gitu. Kita bisa lihat di sini dari zaman Rasulullah SAW ya kemudian Khulafaur Rasyidin ini naik satu dua ya ketiga peradaban Islam naik sampai era yang apa namanya luar biasa sampai di sini sampai di sini sampai di sini turun lagi kemudian nanti di sini ketika era di Istanbul di Utsmaniyah. Begitu luar biasa. Di sini dalam jangka waktu yang terlalu lama, begitu ya. Nah, sementara pada satu sisi kita di negeri ini di Nusantara ada Sriwijaya di tahun-tahun 670, 1025, ada Samudra Pasai di 1267, ya ada Majapahit di 1293, ada Demak Islam ada di sini semua. Ya, zaman-zaman ini. Artinya apa? Umat Islam pada saat yang sama ketika mereka ada di puncak ya kekuasaan atau puncak peradaban itu memberikan kebaikan gitu ya. Nah, ini detailingnya ya timeline dari apa namanya perkembangan intelektualitas Islam dari zaman ini sampai eh, apa namanya yang terakhir gitu ya yang ada di sini kita bisa melihat maka khilafah itu bertahan selama 1342 tahun oleh 104 khalifah. Jadi kalau kita lihat dari sini maka dengan timeline ini di di Kupang itu beliau eh, mengakui secara terbuka bagaimana kemudian apa yang ada di Istanbul yaitu Khilafah Utsmani pada saat itu. Ya beliau sebut sebagai Ottoman ya Empire yang ada di situ gitu ya. Dan itu adalah sebenarnya salah satu contoh bahwa tidak semestinya seorang muslim itu ya takut apalagi kemudian apa namanya istilahnya kemudian mengigau gitu kalau menurut bahasa saya itu tentang khilafah gitu karena kemudian khilafah itu memberikan contoh yang terbaik begitu ya yang terbukti Pak Prabowo sendiri ya walaupun dia seorang yang dikenal sebagai nasionalis pun ternyata juga tidak bisa membohongi dirinya bahwa secara objektif nah, terutama apalagi dari aspek militer nanti ya ada akademi militer yang kemudian memang dia apa contohkan di situ gitu.
Maka dalam konteks ini ya kita ingatkan kembali satu hadis dari Rasulullah SAW ketika beliau kemudian menggambarkan fase-fase ya perkembangan umat Islam dari sejak zaman kenabian ya nubuah kemudian digantikan khilafah alamin haji nubuah kemudian digantikan dengan mulkan aldon ya kekuasaan yang menggigit ya kekuasaan yang menggigit itu yang dia sudah mulai ada tadi penyimpangan-penyimpangan begitu ya kemudian yang ketiga mulkan jabriyatan ya kekuasaan yang diktator yang tidak kemudian lagi menerapkan hukum-hukum Allah tetapi Rasul kemudian mengatakan ya summa takunu khilafah beliau diam. Ya, jadi dari sini kita kita bisa melihat bahwa apa namanya khilafah itu ya sebagai ya penerap dari hukum-hukum syarak ya yang kemudian kita apa namanya lakukan tadi itu. Ya, jadi dari sini Kang Azhar dan Bapak Ibu sekalian kita eh, menemukan benang merah sampai di sini bahwa kebangkitan itu memang tidak apa namanya mudah, tetapi ketika kita menemukan kuncinya dan kuncinya itu adalah Islam itu sendiri, maka tadi dikatakan bahwa kebangkitan itu kuncinya adalah dengan kemudian wahyu, gitu ya. Dengan wahyu itulah kemudian kita ya akan kemudian apa namanya istilahnya nanti memimpin ya kembali peradaban manusia. Ya, jangan sampai kemudian kita membiarkan ya peradaban yang sudah old civilization ya seperti kapitalisme ya sebagaimana sebelumnya juga komunisme itu kemudian eh, ber apa namanya cokol begitu ya yang mengatur dunia sehingga bahkan justru memberikan kerusakan dan itu bukan hanya untuk umat Islam saja. Itu saya kira apa yang bisa sampaikan sebagai pengantar Kang Azhar. Silakan kalau nanti ada yang ingin didiskusikan nanti kita eh, perdalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kita setidaknya mendapatkan gambaran kembali, ya. Juga gambaran yang bukan hanya sepintas, tapi juga gambaran yang utuh terkait dengan peradaban Islam. Kemudian juga tadi beliau memberikan timeline bahwa kita punya rekam jejak yang sangat eh, penting selalu diingat oleh kaum muslimin, insya Allah. Alhamdulillah buat Bapak Ibu, insya Allah kita sudah masuk di sesi diskusi kita, tanya jawab. Ya, di antara Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, bisa saja nanti Bapak Ibu mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Atau yang memang ingin menggunakan kesempatan langsung berdiskusi dengan beliau, berinteraktif langsung, bisa juga langsung saja unmute atau raise hand nanti mengajukan langsung ya pertanyaannya. Ya, ya Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan. Kita coba dari pertanyaan yang di kolom komentar dulu. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz dari Pak Norman juga Pak Muslim ya. Oke, ini izin yang pertama Ustadz dari Pak Norman. Ya, Ya. pertanyaan beliau. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz tentang perjuangan mujahidin di Suriah? Ya, Mhm. apakah ini juga bagian dari tanda-tanda kemenangan dan Mhm. kebangkitan umat Rasulullah SAW? Tolong Ya. tanggapan tentang kelompok mujahidin HTS. Monggo Ya. Ustadz. Ya, pertama, kalau kita memahami Suriah ya, itu kita harus secara komprehensif ya dari terutama setelah apa yang kita sebut sebagai Arab Spring ya tahun 2011 ya kurang lebih ya kalau nggak salah 2011 ya di mana kemudian kita tahu bahwa penguasa daripada Suriah ya yang kemudian sebenarnya ingin digantikan pada saat itu karena kebanyakan mereka-mereka ini adalah para diktator begitu ya dengan berbagai varian latar belakang ya misalnya sebelumnya itu kan yang berkuasa ya sebelum eh, apa presiden yang sekarang itu kan Hafez Assad gitu ya bapaknya apa namanya Bashar Assad yang sekarang ini dan mereka ini adalah eh, apa namanya faksi atau istilahnya kelompoknya itu adalah kelompok Syiah makanya kemudian dia didukung oleh Iran
gitu ya, dan juga nanti pada apa namanya perkembangannya itu kemudian di apa namanya didukung oleh apa Rusia ya pada saat itu. Nah, kalau kita lihat setelah Arab Spring itu ada keinginan dari masyarakat itu dimulai dari yang sifatnya katakanlah secara politik gitu ya, yang kemudian dengan sebutan free apa namanya Suriah begitu ya. Maksudnya free Suriah itu artinya seperti kasus Mesir misalnya pada saat itu di apa namanya ganti gitu ya, Husni Mubarak misalnya atau Muammar Gaddafi misalnya atau kemudian yang lainnya itu. Tapi ternyata eh, apa namanya Bashar Assad ini mampu bertahan ya secara politik gitu ya. Kemudian muncullah beberapa kelompok gitu ya yang kemudian apa namanya menggunakan kekuatan senjata yang kemudian kita kenal nanti dengan apa namanya para mujahidin ya, mereka-mereka yang kemudian berjihad begitu ya, dalam rangka apa namanya menggantikan ya kekuasaan Bashar Assad yang memang memiliki citra apa namanya sosial sekali ada itu situ begitu ya, dan kita tahu ada banyak penyimpangan di apa namanya persoalan akidah ya kalau dalam, sehingga dulu namanya akhirnya terjadi berbagai bentrok ya antara mujahidin ya. Pada saat itu mujahidin ini ada beberapa varian begitu. Nah, varian-varian itulah yang kemudian apa namanya nanti dikenal dengan apa namanya beberapa tadi kelompok begitu. Ya, termasuk salah satunya itu nanti ya itu adalah yang kemudian nanti eh, apa di apa mainkan begitu ya. Ada sebuah eh, apa buku yang menarik yaitu terkait dengan Devil Game gitu ya. Devil Game itu eh, apa namanya eh, menceritakan tentang bagaimana kemudian Amerika itu mengopok-opok gitu ya, kalau bahasa kita sekarang cawe-cawe gitu ya, sebagai negara adidaya tentu dia akan berusaha memainkan peran itu karena di situ kemudian rezim ini didukung oleh Rusia yang apa namanya sosialis pada saat itu, meskipun juga sebenarnya sekarang sudah mix ya dengan kapitalis begitu ya yang ada di situ, tapi secara kepentingan berbeda gitu. Nah, kelompok mujahidin ini akhirnya kemudian terbelah begitu ya. Ada sebagian yang kemudian nanti kita kenal muncul yang kemudian dimanfaatkan oleh Amerika ya, dan kemudian dalam bahasa mereka itu sebenarnya diciptakan oleh Amerika, itulah yang kemudian nanti kita kenal dengan ISIS gitu ya, yang kemudian dia sempat ya apa namanya muncul eksis begitu ya, dan kemudian akhirnya juga di apa namanya istilahnya jadikan sebagai tadi instrumen bagi Amerika untuk melakukan dua hal sekaligus, yaitu mencitra burukkan tentang khilafah ya, karena kemudian ciptaan Amerika itu bagian daripada tadi apa yang kemudian seperti yang terjadi dulu ketika di Afghanistan gitu ya, ketika dipakai untuk melakukan berbagai perlawanan terhadap tentara Rusia pada saat itu yang juga pada saat itu komunis begitu ya, yang ada di situ, sehingga akhirnya alumni-alumni mujahidin ya pada saat itu ya itu memang bertemu dua kepentingan gitu ya, antara kepentingan mereka apa sendiri dan juga kepentingan apa namanya politik dari Amerika untuk kemudian apa mengalahkan Rusia ya, persis sama dengan kasus yang Ukraina ini pada titik tertentu begitu. Nah, mujahidin yang sesungguhnya itu sekarang ya itu memang keadaannya sedang terdesak begitu, dan kemudian eh, apa namanya artinya dia tidak merupakan bagian dari ISIS gitu ya, dan tetapi kemudian juga tidak dimainkan oleh Amerika gitu ya, karena sebenarnya kalau nanti kita lihat kemunculan dari mujahidin apa yang disebut dengan Hayah ya, bukan Hayat ya, itu ada salah salah penerjemahan ya, dalam beberapa sumber itu disebutnya Hayat Tahrir Asyam gitu. Sebenarnya yang benar itu Hayah. Hayah itu kelompok, maksudnya kelompok pembebasan ya Syam ya. Syam dalam konteks ini yang dimaksud itu adalah Suriah begitu ya. Itu justru adalah kemudian di bawah dukungan kemudian Turki. Ya, jadi melalui Turki inilah Amerika bermain karena Turki itu adalah ya alat kepentingan daripada Amerika di Timur Tengah ya, salah satunya ya untuk di daerah apa namanya Suriah ini itu ya. Jadi kalau kemarin ya makanya kemudian mereka Bashar Assad dengan Rusia dibantu juga dengan Iran itu apa namanya mengklaim ya melakukan pengeboman setelah jatuhnya Aleppo gitu ya, kota kedua terbesar ya setelah kemudian
apa namanya Damaskus ya yang ada di situ. Yang mereka mengklaim sudah berhasil membunuh pemimpin dari HTS itu sendiri, gitu ya. Walau alam itu masih harus diverifikasi, tapi berita memang mengarah ke situ gitu. Tetapi Aleppo masih di bawah kekuasaan HTS tadi itu. Jadi maksud saya kalau tadi pertanyaannya apakah ini dari bagian dari tanda-tanda kemenangan dan kebangkitan, saya jawab tidak gitu ya karena itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan devil game gitu ya tadi permainan setan yang dilakukan maksudnya setannya itu ya Amerika itu sendiri sebenarnya begitu ya yang kemudian memainkan kelompok-kelompok tadi itu sama seperti ketika kemudian di Afghanistan ya pada waktu yang lampau tadi itu jadi artinya apa HTS itu kemudian dipakai melalui kemudian Turki ya oleh Amerika di ujungnya tadi itu untuk kemudian apa menggoyang eh, apa namanya kekuasaan dari Bashar Assad yang kemudian dia itu didukung oleh Iran dan apa namanya Rusia. Sementara kita tahu Bashar Assad sendiri ya juga sebenarnya banyak pihak yang meyakini dia sebenarnya sudah apa kategorinya tidak lagi Islam gitu ya karena kemudian berbagai keyakinan yang ditampakkan maupun juga perilaku diktatornya itu sendiri begitu jadi kalau secara sederhana siapa Pak Firman ya tadi itu eh, apa namanya tentang Mujahidin HTS itu seperti itu ya makanya kenapa sebagian ya, dari apa namanya kaum muslimin termasuk di Indonesia itu kemudian tertipu ya dengan ISIS dari sejak awal ya kita sudah sampaikan bahwa ISIS itu adalah buatan Amerika gitu ya. Jadi bukan persoalan mengangkat khilafahnya, tetapi bagaimana dia dimainkan gitu ya dalam konteks ini. Nah, bagaimana kemudian apa namanya kondisi mujahidin yang benar-benar ingin ya gitu ya, benar-benar ingin untuk kemudian menggantikan gitu ya apa namanya Bashar Assad ya dengan tegaknya Islam, ya hari ini kekuatan mereka terbatas. Begitu. Itu kondisi terakhir yang saya bisa apa share begitu ya. Artinya ya tentu masih membutuhkan waktu gitu ya karena memang rezim Bashar Assad ini sudah tidak apa tidak apa istilahnya itu sudah tidak tanggung-tanggung ya mereka ini benar-benar apa rezim yang sangat berlumuran darah sebenarnya gitu ya tetapi kan ini seringkali dipakai sebagai propaganda kenapa karena Indonesia misalnya hubungan dengan Suriah kan hubungan formal gitu ya artinya mereka membuka hubungan diplomatik begitu ya. Nah, maka kemudian dulu pernah ada satu kasus ketika kemudian ada seorang ustadz gitu ya yang kemudian memberikan bantuan ya pada para mujahidin ya itu dianggap kemudian membantu teroris gitu ya. Sehingga kemudian akhirnya di apa bahasa saya dikriminalisasi begitu. Padahal ya beliau memang apa namanya membantu para mujahidin itu bukan membantu Bashar Assad dan antek-anteknya yang memang diktator begitu. Cuman kan karena posisi Indonesia pada saat itu hubungan diplomatik formalnya itu adalah dengan apa Damaskus ya dengan Bashar Assad maksudnya ya maka terpaksa itu juga kemudian tadi apa mereka juga bersikapnya sama menganggap siapapun yang membantu mujahidin yang sesungguhnya itu itu yang kemudian apa namanya menganggap mereka itu juga teroris gitu. Sama seperti kalau dulu orang membantu Hamas itu dianggapnya juga bagian dari teroris. Kenapa? Karena Hamas ada dalam daftar list daripada eh, apa namanya teroris versinya Amerika. Gitu. Itu kira-kira Pak siapa Pak Herman tadi itu. Jadi saya tidak melihat itu sebagai tanda-tanda kemenangan dan kebangkitan. Justru ini adalah bagian dari fitnah, dari bagian dari ujian yang harus kemudian kita pastikan agar kemudian itu tidak membuat kaum muslimin juga menjadi terlena. Karena memang Timur Tengah khususnya ya kita tahu bahwa eh, daerah-daerah yang dulu menjadi ibu kota daripada khilafah itu memang daerah-daerah yang tanda kutip itu adalah daerah-daerah yang sangat-sangat apa namanya menentukan gitu ya. Dulu setelah Madinah itu kemudian eh, apa namanya sekarang sekarang Madinah itu sebenarnya kan di apa bahasa saya itu begini. Ini mungkin bisa menjadi bahan dialog ya biar apa bahasa saya menjadi apa diskusi lebih dalam gitu ya. Eh, Sekarang itu kan pusat itu kan bukan lagi di Madinah. Padahal jangan lupa Madinah itu ibu kota dulu gitu ya. Dan ibu kota itu kemudian dipindahkan ke Riyadh gitu ya dalam konteks apa namanya rezim yang ada sekarang yaitu Arab Saudi gitu ya. Nah, sementara Bashar Damaskus itu juga kan ibu kota kedua gitu ya dari khilafah Islam itu juga sekarang dikuasai oleh orang-orang semacam Bashar Assad dengan para anteknya tadi itu dan juga para
apa backingannya tadi itu Rusia dan seterusnya gitu. Jadi jangan salah membaca bahwa Putin itu bukan empati kepada Islam begitu saja. Dia juga kemudian apa punya kepentingan begitu ya. Termasuk ketika dia mungkin terlihat apa ini membela Palestina, ya tentu kepentingannya berbeda begitu ya dengan termasuk kepentingan untuk mempertahankan pengaruhnya di apa di Suriah begitu. Kemudian termasuk sebelumnya juga kalau kita ke belakang lagi ke Baghdad yang sekarang menjadi ibu kota Irak itu dulu adalah ibu kota khilafah juga di mana kemudian dulu ketika Amerika itu akan ditarik pasukannya dari Irak itu ada sebuah pernyataan yang sangat terkenal pada saat itu kalau kita mundur dari Irak atau seorang jenderal Amerika ini maka di situ akan kemudian menjadi benih yang subur untuk tegaknya khilafah dan bukan ISIS karena kalau ISIS itu nanti ceritanya berbeda ya karena ISIS itu sebenarnya hanya instrumen saja yang dipakai oleh Amerika dengan segala kepentingan tadi itu dan itu confirm dengan apa yang disampaikan oleh Hillary ya Clinton dan juga kemudian Obama ya pada saat itu. Nah di buku Devil Game itu bagus itu kalau nanti dipakai untuk eh, apa salah satu apa perbandingan ya tentu bukan satu-satunya referensi ya tapi sebagai gambaran bahwa memang ya tentu ingin puasa dalam konteks itu. Tapi namanya dia puasa, ya tentu dia tidak ingin tangannya kelihatan kotor kan gitu, kayak yang lain. Itu ya mungkin Kang Azhar ya. Yang lain di ruang Zoom, ya insya Allah ya nanti kita sampaikan PDF darinya itu. Ini termasuk Aldon. Sekarang ini kan Jabriyatan, Bu. Ya bukan sistemnya masih Islam, gitu, masih khilafah. Gitu ya. Makanya mul di sana itu tadi itu jangan diterjemahkan sebagai kerajaan karena tidak tepat. Yang tepat itu adalah kekuasaan. Ya, kekuasaan tadi itu tetap khilafah, tapi kemudian dia sudah mulai mengalami misalnya tadi ada baiat kepada anaknya, ya begitu kan. Itu contoh. Tapi tetap sistem khilafah. Jadi itu tidak lagi khilafah min nubuwah gitu ya. Tetapi tetap nah kedua, Vulkan dan tadi itu kekuasaan yang diktator gitu ya. Nah, itu terjadi pada hari ini ketika mereka lagi kemudian menggunakan Islam. Itu pasca keruntuhan daripada apa khilafah yang terakhir yaitu di Istanbul tahun 1924 tahun tanggal 3 Maret ya. Nah, itu dimulailah apa yang disebut dengan Mulkan hari ini pertanyaan sekarang masuk Mulkan Atun bukan. Sekarang ini masuknya fase Mulkan Jabriyatan ya yang kemudian diktator tadi itu dan ya tentu waktu nah gitu loh. Jadi satu lagi itu ya insya Allah biiznillah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya maka kemudian perjuangan umat Islam tentu juga harus kemudian apa namanya terus di apa namanya dipacu begitu ya agar kemudian semakin apa mendekati apa yang kemudian menjadi harapan tadi itu ya. Baik, dari siapa ini Pak Muslim ya? Izin bertanya Ustadz, mengapa peradaban kapitalis hari ini juga disebut peradaban yang bangkit? Ya, karena dia memang tadi bangkit dari apa namanya, keterpurukan yang sebelumnya, begitu ya. Tetapi kan kita sudah katakan ada kebangkitan yang sahih, ada kebangkitan yang apa namanya batil. Nah, kebangkitan yang sahih itu akan apa disebut sah tadi itu kalau kemudian didasarkan kepada akidah Islam dan juga syariatnya gitu ya. Sementara ketika kemudian akidah dan syariatnya itu bukan dengan Islam, ya tapi dengan kapitalisme kah, ya sekulerisme melahirkan kemudian nanti demokrasi dan ya realisme menghasilkan apa namanya komunisme dan juga kemudian sosialisme dalam konteks ekonomi pemerintahnya itu ya dia bangkit ya seperti contoh misalnya Amerika ya kalau kita apa namanya bangkit ya sejak kapan peradaban kapitalis tadi itu sebenarnya de facto-nya itu adalah tahun 1945 itu perang ya, dunia satu maupun perang dunia kedua dimensinya adalah bagian daripada upaya untuk menyebarkan kapitalisme tadi. Tapi kan sebelumnya yang berkuasa eh, apa representasinya kan Inggris. Kemudian Perang Dunia Pertama dimenangkan Inggris, gitu kan. Dari dengan dihapuskannya khilafah Islam. Nah, tapi 45 Perang Dunia Kedua, gitu ya, karena perang itu sebagai bagian dari instrumen untuk membangun tata baru, gitu ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan nanti apakah eh,
ketika khilafah tegak itu akan ada perang bisa jadi, tidak ada masalah gitu. Memang harus siap karena dunia ini dibangun antara ya peace, antara perdamaian dan juga kemudian war itu sesuatu yang biasa saja begitu. Jadi makanya jangan sampai nanti kita pikirannya peace terus gitu gitu ya. Kalau dalam sebuah adagium dikatakan apa namanya bahwa eh, apa namanya civis pacis para bellum gitu ya. Jadi kalau Anda ingin pacis, pacis itu adalah peace tadi, damai, maka Anda harus siap-siap perang. Begitu. Makanya kalau kalau tidak perang ya Anda diserang orang, kita diserang orang, ya dia akan menjajah kita kalau kemudian tidak siap begitu. Makanya dari situ sebenarnya antara diplomasi dengan perang, antara damai dengan perang itu sesuatu yang biasa saja yang bergantian gitu. Jadi dia disebut bangkit karena tadi memang dia eh, keluar apa menuju satu apa namanya arah tertentu tadi itu yang kemudian kita lihat bagaimana kemudian Amerika menjadi adidaya setelah 45 tadi itu. Dia makin berkuasa ya mendominasi banyak apa lembaga apa dari kemudian World Bank, ya, kemudian IMF dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian dia menguasai semua aspek tadi itu. Tapi saya sering katakan hari ini Amerika itu sudah the new segment, gitu ya. Manusia sekarang sudah sebenarnya dalemannya gitu bahasanya, ya. Dalemannya Amerika itu ya, mulai dari visi hidupnya, mulai dari kemudian persoalan sosialnya, persoalan-persoalan yang apa sifatnya mendasar itu sekarang sudah limbung sebenarnya. Jadi kalaupun sekarang dia masih adidaya karena masih punya senjata dan sebagainya, itu tidak jaminan. Makanya disitulah pentingnya eh, itu menjadi sesuatu yang harus kita cermati, gitu ya. Ya, jadi merusak itu bukan berarti tidak bangkit. Ya sama juga ya dengan revolusi Bolshevik ya, ketika komunisme itu bangkit, ya bangkit dari apa? Dari keadaan sebelumnya yaitu kekaisaran ya Rusia pada saat itu dan kemudian mereka menjadi negara adidaya kan pada saat itu ya dengan komunismenya itu. Ya makanya kita kenal dulu waktu itu bipolar gitu ya, ada dua dua kutub gitu ya yang kemudian akhirnya nanti melahirkan perang dingin, ya Cold War, dan akhirnya kemudian sampai akhirnya runtuhnya Uni Soviet dan kemudian tinggal Rusia begitu. Itu saya kira Kang eh, Azhar, ada lagi yang di ruang Zoom kelihatannya sudah selesai. Eh, Ada lagi? se- Mangga? ini Ustaz, kayaknya memang belum ada. Kita tunggu dulu kalau memang tidak ada. Ini dari saya dulu Ustaz. Ya, silakan. Terkait dengan eh, bahwa tadi kita mengangkat tema diskusi bahwa peradaban Islam itu peradaban yang tidak tercampur dengan peradaban Ya, lain. ya, Yang mau kita konfirmasi Ustadz bahwa sejauh ini gagasan yang ada di tengah kaum muslimin itu bagaimana memverifikasinya bahwa itu tidak tercampur dengan peradaban lain. Itu yang pertama Ustadz. Bagaimana hmm, kita memverifikasi bahwa pemikiran yang ada di tengah umat ini memang tidak tercampur dengan pemahaman lain. Yang kedua, kalau memang betul itu tercampur, boleh nggak Ustadz di review kembali apa yang membuat dia bisa masuk atau tercampur tadi, hmm, sehingga seakan-akan umat nggak paham atau nggak sadar bahwa itu memang sudah terjadi eh, percampuran tadi lah misalnya. Nah ini gimana Ustadz? Bagaimana memverifikasinya? Yang kedua, ya, kenapa itu bisa tanpa disadari Ustadz terjadi? ya. Ya, yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan apa yang disebut dengan originalitas Islam, begitu ya, maka kemudian memang contoh yang paling mudah gitu ya secara praktis ya, jadi istilahnya best practice-nya itu, yaitu Rasulullah SAW, begitu ya. Itulah yang kemudian nanti kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah ya, yang di situ sebenarnya itu adalah gambaran secara nyata tentang penerapan Islam baik dalam konteks Al-Quran maupun juga kemudian tentang apa hadis ya baik perkataan perbuatan maupun takrir ya atau penetapan Rasul itu terjadi begitu ya di semua aspek kehidupan. Jadi kalau kita memverifikasi misalnya contoh ya, sederhananya misalnya ya eh, kita ini bernegara apa namanya sesuai nggak sih dengan cara bernegara Rasul lah. Tinggal tinggal atau dengan Islam maksudnya gitu. Ya tinggal diverifikasi aja gitu kan. Apakah kemudian arah bernegara kita, bermasyarakat dan bernegara kita itu memang sudah kemudian ke arah itu
Ya, itu dari sisi makronya dulu gitu ya. Sehingga dari situ nanti akan kelihatan. Kita bisa uji itu mulai dari asas ya, dari perundang-undangannya begitu ya, dan dari berbagai hal. Ya, kalau mau diambil contoh satu saja misalnya, ketika kemudian sekarang kita apa namanya dapati di Indonesia misalnya ada undang-undang Minerba misalnya gitu. Nah, itu eh, apa dia isinya intinya adalah memberikan keleluasan kepada swasta. Kan itu mudah untuk kemudian nanti dikonfirmasi ini sesuai nggak dengan apa yang diajarkan Islam dalam apa kehidupan ekonomi kaum muslimin pada saat itu Rasul ya itu ternyata kemudian ya pernah ya menyampaikan ya sebuah apa namanya katakanlah pemberian begitu ya kepada seorang sahabat. Ternyata kemudian itu adalah sesuatu yang eh, apa namanya ibarat air yang mengalir al-ma al-id gitu ya. Jadi apa garam ya garamnya garam garam gurun gitu ya istilah garam yang di goa jadi bukan garam laut gitu ya. Nah, kemudian para sahabat mengingatkan Rasul dan kemudian Rasul melakukan koreksi dengan mengambil kembali. Maksud saya apa bahwa dari situ kita bisa lihat kalau mestinya ada undang-undang Rasul saja dengan aturan yang seperti itu ditarik lagi artinya dibatalkan. Nah, undang-undang Minerba itu mestinya dibatalkan dalam konteks maksudnya apa kepemilikan umum tambang tadi itu ya minerba itu mineral dan batu bara kan itu diambil alih oleh negara mestinya ya atas nama rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat gitu itu contoh untuk memverifikasi secara praktis gitu ya nanti secara konsep kita bisa ini kan contoh kedua misalnya tentang pajak yang sekarang ini rame gitu ya walaupun Pak Prabowo sebagai presiden sudah mengatakan yang dinaikkan PPN-nya itu barang-barang mewah gitu ya tapi tetaplah itu adalah pajak gitu ya maka kemudian kita bisa konfirmasi ya kan di situ apa induknya kan ada undang-undang pajak ya yang kemudian kita kenal nanti dengan undang-undang harmonisasi pajak di situ. Tapi undang-undang dasarnya itu adalah terkait dengan pembiayaan negara itu adalah kenapa dari pajak? Karena kemudian kita menganut sistem ekonomi yang kapitalistik gitu ya. Sementara kalau dalam konteks Islam, nah kita lihat aja rujukannya di situ. Rasulullah SAW pernah nggak melakukan hal tersebut dan bagaimana ketentuan syariatnya? Ternyata ketentuan syariat tidak boleh pajak itu kemudian dipungut kecuali ketika kas negara dalam keadaan kosong gitu. Sementara APBN-nya ya atau pendapatan negara itu mestinya adalah dari kepemilikan umum yang dominan gitu. Nah, dari sini kan udah kelihatan tuh ya apakah ini ori Islam atau kemudian justru sebaliknya sudah kemudian apa tadi mengalami berbagai apa namanya istilahnya pencampur adukan tadi itu. Nah, ini untuk memastikan agar kita memang benar-benar oh yang Islam itu yang ori itu yang ini loh, bukan yang itu gitu ya. Walaupun yang dimaksud ori tadi itu adalah eh, harus kita gali berdasarkan kemudian tadi ketentuan dalil-dalil tadi ada Al-Qur'an, ada Sunnah, ada ijma sahabat, ada kias itu akan bisa dilakukan manakala kemudian kita memahami Islam itu secara apa namanya komprehensif tadi itu. Jadi dari situ sangat mudah sebenarnya nanti untuk apa namanya menemukan apa yang disebut dengan originalitas Islam. Sehingga nanti kita tidak akan terjebak ke dalam perkara-perkara yang seringkali kemudian membuat persoalan itu menjadi apa namanya campur aduk gitu ya. Misalnya contoh bid'ah ya sana bid'ah sini bid'ah misalnya begitu kan. Padahal sebenarnya ya bid'ah itu nanti adalah untuk hal-hal yang kemudian terkait dengan apa yang menjadi pelanggaran dalam Islam. Begitu ya. Jadi bukan bukan apa namanya bukan terjebak nanti ke dalam tadi narasi-narasi bid'ah itu sendiri, tetapi justru kita bisa menggambarkan dengan perbandingan tadi itu mana konsep Islam dan mana kemudian konsep yang bukan Islam, ya kapitalis tadi itu. Gitu ya. Makanya kemudian kalau tadi pertanyaan kedua, bagaimana itu bisa masuk? Nah, ini konteksnya adalah kemunduran cara berpikir umat. Gitu ya. Ketika tadi mereka tidak pegang teguh lagi Islam, kendor bahasanya, mulai tadi yang disebutkan dalam hadis itu mulai terurai gitu ya, apa namanya simpul-simpulnya tadi dan Rasul sudah memberikan clue gitu ya bahwa simpul pertama yang lepas itu adalah pemerintahan. Artinya apa? Berarti tidak ada lagi kemudian junah, tidak ada kemudian pelindung ya perisai pemimpin yang paripurna. Saya sering menggambarkan orang Islam apa kaum muslim itu seperti sekarang seperti anak ayam kehilangan induk tak punya rumah gitu ya. Jadi anak ayam itu kita, induknya itu adalah pemimpin, rumahnya itu mestinya adalah ya satu kesatuan wilayah yang diperintah dalam syariat Islam dalam
kekhilafahan tadi itu, gitu ya. Makanya ada sebuah dulu disertasi saya pernah membaca sebuah disertasi itu menarik, yaitu apa? Si penulis disertasi ini itu mengatakan apa di dalam judul disertasinya itu khilafah as a homeland, gitu ya. Jadi menarik itu. Jadi khilafah sebagai tempat kembali apa rumah ya rumah kembalinya kaum muslimin, begitu ya. Jadi bukan ini meniru Yahudi ya, tidak. Tapi maksudnya memang khilafah itu punya konsep yang berbeda dengan kemudian negara bangsa. Gitu. Sekarang ini kan banyak orang apa namanya justru kemudian apa tidak kritis ya ketika kemudian melihat konsep nasionalisme karena merasa kemudian kalau tidak bicara nasionalisme seolah-olah nanti dia tidak dianggap sebagai apa putra ya atau apa namanya anak dari bangsa ini gitu seolah-olah begitu. Padahal nasionalisme itu justru keluar ya atau lahir ya bukan dari rahim Islam gitu. Islam merintahkan kita untuk mencintai ya tanah dan airnya gitu ya. Jadi tanah dan airnya tadi itu, tapi bukan untuk kemudian menjadikan itu sebagai sebuah faham, tetapi adalah sebagai bentuk dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mendengar ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka sesungguhnya dimanapun kita hidup, dalam konteks ini Islam itu wilayahnya mau di barat, timur, utara, selatan, selama kemudian itu menjadi bagian daripada Islam, maka kemudian kita bertanggung jawab, ya ikut bertanggung jawab, maksudnya untuk menjaganya tadi itu. Makanya di situ kenapa nanti kita akan bisa menjelaskan eh, apa namanya konsepsi negara bangsa itu sangat berbeda secara diametral ya dengan kemudian konsepsi eh, apa namanya negara Islam atau khilafah tadi itu. Saya kira itu Kang Azhar. Jadi kuncinya satu kita harus naikkan taraf berpikir umat tadi itu ya karena disitulah kunci kemunduran tadi itu ya dengan mempelajari kembali sakofa-sakofa Islam tadi itu secara komprehensif ya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian mengimplementasikan itu secara praktis dan juga membedakan dengan yang lain gitu ya. Membedakan yang lain itu artinya nanti ya orang sekarang bertanya negara Islam itu yang mana gitu? Ya nggak ada, saya jawab. Ya bukan Arab Saudi, bukan juga kemudian Dubai gitu ya atau Uni Emirat Arab misalnya. Saya pernah ke Dubai, pernah ke Abu Dhabi, ya pernah kemudian ke apa Mekah, Madinah, ya kemudian ke Istanbul dan seterusnya. Saya melihat di situ tidak ada sebenarnya peradaban Islam yang kita maksud tadi itu yang komprehensif. Di Arab Saudi penerapan Islam pun masih apa separuh-separuh. Di Turki sangat liberal. Di Mesir apalagi di Kairo dengan sekitarnya juga sama di apa Uni Emirat Arab apalagi itu menjadi titik kalau saya boleh mengatakan ya di situ malah menjadi apa namanya cabang kapitalisme Amerika gitu ya karena apa sangat-sangat ya masya Allah sangat-sangat apa liberal begitu justru yang terjadi itu. Saya kira itu. Jadi di sinilah pentingnya kita nanti membentuk contoh ya, contoh yang real nanti itu. Tapi contoh itu tidak bisa kecil-kecil ya. Ya harusnya kemudian dalam bentuk yang utuh gitu. Karena orang nanti bertanya, coba mana kampung atau RT? Saya pernah kemudian ditanya gitu. Mestinya dimulai dulu dari RT. Tak? Iya, kalau RT itu ya nggak level. Kenapa nggak level? Ya bagaimana dia bisa mengirim pasukan perang? Pak RT pasukan perangnya siapa? Gitu ke Palestina. Gitu. Jadi logika berpikirnya jangan yang kecil-kecil terus besar 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 bukan begitu ya bukan maksudnya dari RT dulu maksud saya kalau kita bicara peradaban maka kita bicara negara gitu apa alat ukurnya itu bukan RT RW begitu ya RT RW itu bisa menjadi tempat memulai sesuatu yang baik oke nggak ada masalah tapi jangan lupa negara itu tidak bisa diterapkan di RT gitu ya nanti negara narik pajak gitu kalau dalam kapitalisme RT apa bisa narik pajak kan nggak bisa nanti malah dikomplain sama warganya Pak RT-nya diturunin ya. Atau RT tidak bisa melakukan darurat militer misalnya seperti di Korea Selatan kemarin itu gitu kan itu ya ini memang eh, jadi ya saya kira itu Kang Ya, alhamdulillah. Eh, ini ya sepertinya nggak ada lagi, atau Ustaz. Coba ya kita konfirmasi dulu dari Bapak Ibu, masih ada yang ingin gunakan kesempatannya? Oke, kalau tidak ada, nggak ada. Ini sepertinya Ustaz. Bu Isa kasih closing statement Ustaz, untuk diskusi kita malam ini. kalau
menurut saya kita ingin menegaskan tadi ya bahwa kebangkitan yang hakiki itu adalah ketika bangkit dengan wahyu. Jadi umat Islam berarti hari ini harus memegang betul wahyu itu. Apa itu wahyu? Tadi Islam. Apa itu Islam? Islam yang sifatnya mabda'i, yang sifatnya ideologis komprehensif, akidahnya, syariahnya. Begitu ya. Sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah tadi itu. Bagaimana mempelajarinya? Ya tentu dengan ya bimbingan para alim ulama hari ini yang kemudian kredibel. Begitu ya. Sehingga dapat difahami ya bagaimana kemudian penerapan Al-Quran dan Sunnah tadi itu secara tepat. Jadi bukan sekedar ngomong ini sunnah itu bukan gitu ya. Karena kadang banyak yang ngomong sunnah-sunnah malah justru apa tidak me, apa contoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW gitu ya yang seharusnya gitu maksudnya itu ya makanya kemudian hati-hati juga gitu ketika kemudian ada yang mengatakan sunnah 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 gitu ya makanya ada ustadz sunnah nanti itu juga kebablasan juga nanti ada ustadz wajib kalau ada ustadz sunnah gitu karena ngomongnya wajib terus gitu ya. Nah, itu saya kira istilah-istilah yang tidak tepat ya gitu. Yang paling benar adalah bagaimana diuji, bagaimana kemudian konsep Islam itu komprehensif. Komprehensif itu bisa dibuktikan bahwa benar-benar itu adalah berasal dari Islam dan kemudian dicontohkan ya secara real oleh baginda Rasul dan para sahabat. Karena apa? Tadi saya sudah sampaikan di eh, apa namanya salah satu slide. Hanya dengan satu slide saja kita bisa simpulkan 1342 tahun ya dengan 108 khalifah itu menunjukkan bahwa umat Islam ini itu pernah mempraktekkan secara empiris dan dicatat di dalam historis ya di dalam sejarah begitu ya. Jadi dalam konteks ini maka mari kita kemudian bersemangat begitu ya untuk membangun arus ya baru ya dari kebangkitan umat ini bukan ya kemudian terjebak kepada apa yang sekarang terjadi ya berita apa menurut saya berita terbarunya itu adalah bahwa sekarang di banyak tempat ya dalam pengalaman pilkada kemarin terutama di Pulau Jawa orang sudah lelah gitu ya dengan demokrasi karena demokrasi ternyata tidak memberikan sebuah apa namanya harapan dan terutama di tempat-tempat yang kritis ya seperti Jakarta saja itu ternyata partisipasinya hanya 57%. Berarti ada 43% lebih gitu ya dan itu nilainya apa angkanya bisa sampai 3 juta lebih itu ya yang tidak memilih gitu ya maksudnya apa mereka sudah apa namanya jenuh dengan janji-janji dari para pemimpin atau kemudian berbagai manuver-manuver pemimpin yang tidak ini jadi walaupun yang menang itu misalnya di antara misalnya untuk contoh sekedar contoh saja ini untuk Jakarta itu misalnya si Fulan dan si Fulan misalnya begitu itu tetap saja itu tidak akan memberikan sebuah apa namanya harapan yang komprehensif tadi itu. Ya, makanya dari sini umat Islam harus punya agendanya sendiri. Jadi jangan sampai kemudian nanti terjebak dan hanya sekedar untuk menjadi alat legitimasi. Setelah itu kemudian diberi janji-janji dan setelah itu kemudian ditipu lagi. Gitu. Ya, jadi saya kira itu yang harus kemudian kita lakukan dan jangan pernah kemudian kita terjebak kepada lubang yang sama dua kali sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.